Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia kaya akan segala hal, terlebih potensi yang ada di dalam desa. Berbicara tentang desa pasti berkaitan dengan jiwa muda para pemuda di Indonesia. Menjadi pemuda pada masa sekarang adalah sebuah tantangan yang perlu dijadikan motivasi bagi kita. Mengapa demikian? Karena pemuda mempunyai peranan besar bagi perkembangan serta dalam halnya membangun desa dan bangsa. Dari desalah pemuda lahir menjadi generasi masa depan pemimpin bangsa yang siap merangkul siapapun serta tidak membeda-bedakan dari kelas bawah maupun atas. Dalam sejarah tiap-tiap bangsa yang lama tertindas, pemudalah yang menjadi pelopor perintis jalan menuju perbaikan nasib bangsa atau sebuah desa. Maka dari itu, kita sebagai kaum muda harus senantiasa melakukan sebuah pergerakan di dalam desa. Perkenalkan, nama saya Ganang Raka Aryansyah, asal saya dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Dalam video singkat ini, saya akan menceritakan tentang kegiatan praktikum yang saya lakukan selama kurang lebih 5 minggu di Kelurahan Sriharjo, Panewan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sriharjo merupakan desa yang dibentuk pada tahun 1946. Nama Sriharjo sendiri diambil dari geografi wilayah dan mata pencaharian penduduk. Menurut mitos Jawa mengatakan, Sriharjo merupakan kata pemberian dari Dewi Sri dan Harjo, yaitu Raharjo, yang artinya sejahtera. Dapat dikatakan bahwa Sriharjo merupakan desa yang sejahtera dengan mata pencaharian pokok penduduknya adalah bercocok tanam. Desa ini dimaknai dengan desa seribu cerita budaya, keindahan cakrawala, dan keindahan wisata alamnya. Kelurahan Sriharjo awalnya merupakan penggabungan dari 3 kelurahan lama, yaitu Kelurahan Mojohuro, Kelurahan Dogongan, dan Kelurahan Kedung Miri. Kelurahan Sriharjo juga terbagi menjadi 13 padukuhan, yaitu Padukuhan Miri, Padukuhan Jati, Padukuhan Mojohuro, Padukuhan Palemadu, Padukuhan Sungapan, Padukuhan Gondosuli, Padukuhan Trukan, Padukuhan Dogongan, Padukuhan Ketos, Padukuhan Ngerancah, Padukuhan Pengkol, Padukuhan Sompok, dan Padukuhan Wunut. Sriharjo sendiri memiliki potensi sumber daya alam yang cukup tinggi, sehingga desa ini dikatakan sebagai desa wisata. Selama kegiatan praktikum dilaksanakan, saya tertarik melakukan observasi pada salah satu destinasi wisata yang terdapat pada Padukuhan Kedung Miri dan Wunut yang terletak di bagian ujung timur Sriharjo. Destinasi wisata yang saya ambil di sini adalah Sri Keminut. Nama Sri Keminut sendiri merupakan penggabungan dari Sriharjo, Kedung Miri, dan Wunut. Letak destinasi wisata ini berada pada aliran Sungai Oya dan Sungai Opak yang dikelilingi oleh perbukitan yang dijadikan para masyarakat setempat untuk lahan pertanian. Selain potensi alam yang dimiliki, kegiatan seni, budaya, dan pertanian juga masih dilestarikan di padukuhan ini. Sri Keminut sendiri memiliki beberapa titik lokasi wisata, salah satunya yaitu Panggung Sono Senang, yang dimana tempat ini merupakan sebuah tempat berlangsungnya kegiatan seperti pagelaran budaya, event-event yang dilakukan oleh masyarakat setempat, kunjungan dari pemerintah daerah, pagelaran musik, kegiatan camping, dan lain sebagainya. Sri Keminut muncul pada tahun 2004. Pada saat itu hanya terdapat terasing perbukitan. Setelah beberapa tahun terhenti, wisata dibuka kembali pada tahun 2020 hingga saat ini. Pengelolaan wisata Sri Keminut beroperasi secara baik, namun belum terrealisasi secara keseluruhan. Dalam upaya pengembangannya, relasi BUMDes dalam menyediakan fasilitas-fasilitas pada wisata ini juga sudah berjalan, seperti pembangunan tempat reservasi dan food court atau warung makanan yang berada pada wisata tersebut dan dikelola oleh masyarakat setempat. Belakangan terakhir, pengelola wisata melakukan sebuah promosi dengan diadakannya beberapa event yang dilaksanakan di Sri Keminut ini dengan tujuan menarik para wisatawan untuk dapat datang dan menikmati suguhan keindahan alam yang ada. Di dalam event-event ini tidak lupa juga pihak UMKM melakukan promosi produk makanan atau minuman khas yang terdapat di Sriharjo. Beberapa masalah yang saya temui dalam pengelolaan wisata yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, terlebih pada kaum muda dalam mengelola wisata yang ada, karena pada dasarnya pihak-pihak pengelola wisata merupakan kaum orang tua. Selain itu juga susahnya mereka dalam mempromosikan wisata
karena tidak adanya kemampuan untuk berteknologi mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Adanya tempat reservasi juga belum dapat digunakan dengan semestinya dikarenakan tidak ada yang bisa mengelola tempat reservasi tersebut. Adanya food court juga belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang mengelola, karena pada dasarnya destinasi ini ramai pengunjung ketika hanya ada event atau sebuah acara yang sedang berlangsung. Terlebih saat ini Yogyakarta sedang mengalami musim hujan, sehingga wisata air yang ada di Srikenurut mengalami pasang air yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah wisatawan yang datang. Dalam konteks ini saya mengambil perspektif 5G, yaitu perspektif governing atau perbuatan pemerintah dalam mengupayakan pengembangan desa wisata di Srikenurut. Diharapkan pemerintah desa mampu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sosialisasi secara teratur dan terstruktur, lebih tepatnya kepada kaum muda, bahwa dengan adanya destinasi wisata merupakan hal terpenting bagi desa dalam upaya meningkatkan lapangan pekerjaan, memperkenalkan kebudayaan yang ada di dalam desa kepada wisatawan, meningkatkan sumber perekonomian desa, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa secara luas. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muda harus dapat membawa perubahan di dalam desa. Mari bergabung dengan kami pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APM di Yogyakarta dengan program studi ilmu pemerintahan yang berakreditasi A untuk dapat menjadi calon pemimpin daerah.